Jadi Bapak Ibu, beginilah cara merumuskan KKM mata pelajaran. Jadi KKM mata pelajaran itu dirumuskan sekali setahun di awal semester ganjil. Ketika kita merumuskan KKM mata pelajaran, otomatis kita lakukan rumusan 2 KKM, yaitu KKM mata pelajaran semester ganjil dan KKM mata pelajaran semester genap. Sekali lagi, sekali setahun kita merumuskan KKM mata pelajaran. Dan KKM mata pelajaran itu bisa kita perbaharui untuk tahun depan. Bisa juga kita tetap memakai KKM mata pelajaran yang kita buat untuk di tahun depan, tergantung kebutuhannya. Jadi beginilah cara merumuskan KKM mata pelajaran. Pertama, kita harus tulis standar isi. Jadi bisa Bapak Ibu ganti standar isi menjadi bab. Standar isi ini atau bab dalam satu semester itu kira-kira materinya ada berapa bab? Contohnya semester ganjil materinya 5 bab. Berarti standar isinya berarti 5. Standar isi 1, 2, 3, 4, 5. Terus kompetensi dasar. Dalam satu standar isi atau dalam satu bab itu ada terdiri dari bisa cuma 1 kompetensi dasar, bisa lebih dari 1 kompetensi dasar. Nah, terus lanjut indikator. Jadi indikator ini merupakan perumusan dari kompetensi dasar. Jadi dalam 1 kompetensi dasar bisa juga hanya 1 indikator, bisa juga lebih dari 1 indikator. Bahkan dalam 1 standar isi atau dalam 1 bab bisa cuma memiliki 1 kompetensi dasar dan 1 indikator. Tidak mutlak harus beberapa indikator, harus beberapa kompetensi dasar. Paham Bu, Pak? Terus cara merumuskan KKM mata pelajaran ada 3 kriteria, yaitu 1 kompleksitas, 2 daya dukung, dan yang ketiga intake. Apa itu kompleksitas? Kompleksitas itu artinya tingkat kesulitan materi dari pelajaran tersebut sebelum guru memulai pelajaran. Contohnya pelajaran ini indikatornya sebelum dijelaskan siswa tidak ada yang tahu. Itu namanya tingkat kesulitan. Tetapi setelah dijelaskan, oh siswa sudah paham. Berarti kita masuk ke intake. Ya, jadi kompleksitas itu sebelum guru menjelaskan pelajaran. Sedangkan intake setelah guru menjelaskan materi pelajaran. Apakah siswa masih merasa kesulitan atau sudah ada gambaran setelah guru menjelaskan. Jadi antara kompleksitas dan intake saling berlawanan. Paham Bu, Pak? Kita lanjut ke daya dukung. Apa itu daya dukung? Daya dukung adalah media yang digunakan untuk mendukung pelajaran tersebut, itulah daya dukung. Jadi sekali lagi Bu, ada 3 ya kriteria untuk menentukan KKM mata pelajaran. Yang pertama kompleksitas, yang kedua daya dukung, dan yang ketiga intake. Nah, kita lanjut ke kompleksitas. Jadi kompleksitas ini bisa kita taruh angka terserah. Yang penting bisa Bapak Ibu paham. Ya, jadi kompleksitas itu daya dukung dan intake ada 3 kriteria juga. Ada tinggi, ada sedang, dan ada rendah. Contohnya kompleksitas. Jadi kita taruh. Jadi saya menggunakan angka terendah 1 dan angka tertinggi 3 supaya gampang dibagi. Nah, ketika kompleksitasnya tinggi maka punya 3, 2, 1. Begitupun daya dukungnya 3, 2, 1 dan intake-nya 3, 2, 1. Oke Bu, kita beralih ke materi bab 1 atau kompetensi inti. Jadi itu sendiri 1 tentang memahami peta. Nah, jadi ini materi bab 1 atau kompetensi 1 memahami peta. Terus apa kompetensi dasarnya? Oh, jadi memahami peta ini ada 2 kompetensi dasar. Ditulis 1.1. Apa kompetensi dasarnya memahami peta? Gambaran peta. Taruh ya, gambaran peta. Nah, ini kompetensi dasar bisa 1 indikator, bisa lebih dari 1 indikator. Taruhlah kompetensi dasar gambaran kita cuma memiliki 1 indikator. Jadi ditulis 1.1.1. Taruhlah indikatornya. Pengertian dan manfaat mempelajari
peta. Peta. Kita lanjut ke kompleksitas. Tingkat kesulitannya. Sebelum guru menjelaskan ke siswa, siswa belum ada gambaran tentang apa itu peta. Semua siswa berarti sangat sulit sebelum guru menjelaskan. Maka dikasih poin 3. Poin 3 ini harus ditulis sejajarnya nilai 3. Jangan poin 3 ditulis di sejajar nilai 2. Boleh sih boleh, tetapi tidak rapi. Jadi kita tulis di sejajarnya. Daya dukung. Pengertian dan manfaat peta. Media yang lengkap, ada globe, ada atlas, ada laptop, ada Google. Berarti lengkap daya dukungnya. Materi tersebut berarti kita taruh 3. Intake-nya, memang sulit sekali tentang peta. Setelah guru menjelaskan peta, maka sudah ada gambaran di pikiran siswa pengertian peta. Walaupun masih ada siswa yang tidak tahu tentang peta, berarti sedang. Berarti dikasih nilai 2 intake-nya. Kita lanjut di KKN indikator. Bagaimana cara menentukan KKN indikator? Karena angka tertinggi adalah 3 dan penilaiannya 3, kompleksitas D. Berarti 3 kali 3. Jadi semua hasilnya dibagi. Angka tertinggi berapa? Angka tertingginya 9. Karena angka tertingginya 3 dikali 3 item. Ditambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 8. 8 dibagi 9 dikali 100. Inilah KKN-nya indikator untuk indikator 1.1.1. Terus berapa? 89 dikali 100, Bu. Pak, berapa? Sama dengan 88,89. Kita dapatlah KKN untuk indikator 1.1.1. Karena indikator untuk kompetensi dasar 1.1 maka 1 yang begitu saja. Jadi berapa KKN kompetensi dasarnya? Karena kompetensi dasarnya cuma 1 indikator, berarti kita sudah bisa dapat nilai KKN kompetensi dasarnya yaitu 88 dikali 1 bagi 1, karena cuma 1 indikatornya berarti tetap hasilnya 88,89. Jadi inilah KKN kompetensi dasar untuk indikator 1.1.1. Terus KKN kompetensi intinya atau KKN bab satunya? KKN kompetensi intinya belum bisa diketahui karena masih ada kompetensi dasar selanjutnya. Terus bagaimana cara mengetahui kompetensi intinya untuk bab 1 atau K1? Kita lanjut di kompetensi dasar 1.2. Ini kan standar isinya 1 memahami peta. Kompetensi dasar 1.1 gambaran peta. Kompetensi 1.2 atau materi yang kedua dari bab 1 yaitu apa? Jumlah peta di jumlah provinsi di Indonesia. Tambah provinsi di Indonesia. KD kompetensi dasar 1.2 ini memiliki 3 indikator. Berarti ditulis 1.2.1. Tambah ini indikatornya apa? Kompleks. Kita lanjut ke kompleksitas dari titik. Ini indikatornya tentang indikator 1. Sebelum guru menjelaskan, ada siswa yang sudah paham terhadap materi tersebut dan ada siswa yang belum paham. Berarti kasih angka 2 di jajaran 2. Daya dukungnya, daya dukungnya ini masih lengkap. Ada atlas, ada globe, ada peta dan sebagainya. Berarti daya dukungnya 3. Terus intake. Setelah guru menjelaskan maka tingkat kemampuan siswa masih rendah. Berarti kita kasih poin 1 di jajaran angka 1. Kita lanjut ke KKN indikator. KKN indikator ini dijumlahkan nilai dari setiap item, yaitu 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. 6 dibagi berapa Bapak Ibu? Dibagi 9. Dibagi 9 dikali 100. Berapa hasilnya Ibu Bapak? Sama dengan 66,67. KKN kompetensi dasarnya, apakah kita sudah bisa menentukan KKN kompetensi dasarnya seperti KKN kompetensi dasar 1.1? Jawabannya belum bisa Bapak Ibu. Kenapa belum bisa? Karena
Kompetensi dasarnya untuk 1.2 ada 3. Sedangkan kompetensi dasar untuk indikator untuk 1.1 cuma 1. Berarti gampang kita dapat indikatornya KKN kompetensi dasarnya karena tidak ada pembagian, cuma dibagi 1 saja. Karena cuma 1 item indikatornya. Nah, sedangkan indikator untuk kompetensi dasar 1.2 ada 3. Berarti 3 kali kita merumuskan indikator KD 1, 2. Jadi indikator 1.2.1 sudah ada 6,67. Lanjut ke 1.2.2. Indikatornya taruh indikatornya D. Bagi D. Kita lanjut lagi ke ini itemnya. Kompleksitasnya gampang Ji. Meskipun guru belum menjelaskan materi ini, siswa sudah sedikitnya sudah mengenal apa itu materinya. Berarti karena gampang dikasih nilai 1. Daya dukungnya tidak terlalu lengkap. Ada tetapi tidak terlalu lengkap. Berarti daya dukungnya ditulis 2 di sejajaran 2. Terus inteknya setelah guru menjelaskan maka siswa tambah mengerti. Berarti gampang materinya setelah guru menjelaskan. Berarti dikasih poin 3. Sekali lagi Bu, intek dan kompleksitas berlawanan. Jadi tidak ada nilai 9 atau tidak ada nilai sempurna. Paling tinggi itu nilai 8. Ya. Jadi kita rumuskan lagi KKN indikatornya untuk indikator 1.2.1. 1 tambah 2, 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti 6 KKN indikator dibagi 9 dikali 100 sama dengan 66,67. Apakah KKN KD-nya sudah bisa dirumuskan? Belum, karena masih ada satu lagi indikator, yaitu indikator 1.2.3. Materinya tentang C. Kompleksitasnya sebelum guru menjelaskan ada siswa sebagian sudah paham, ada siswa masih kesulitan, berarti 2. Daya dukungnya tidak ada sama sekali daya dukungnya, berarti 1 di jajaran 1. Inteknya siswa setelah guru menjelaskan siswa masih ada yang bingung, tetapi besar sudah ada yang mengerti, berarti 2 daya dukungnya. Berarti ditambah lagi KKN indikator 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5. 5 per 9 kali 100 sama dengan 55,5. Nah, inilah KKN indikator untuk KD 1.2 yang memiliki 3 indikator. Jadi, apakah kita sudah bisa menemukan menjumlahkan KKN KD? Jawabannya sudah bisa karena sudah dirumuskan 3 item KD, yaitu indikator 1, 2, 3. Terus dijumlahkan karena ada 3 indikator KD 1, 2, maka ditambah semuanya dibagi 3. Berarti 6 mana ini? 66 tambah 66,67 tambah 55,56, hasilnya taruh ya. Taruh berapa? 66,67 tambah 66,67 tambah 55,56 sama dengan plus 0, 2, 8, 14, 9, 1, 18, 8, 1, 13, 18. Berarti totalnya itu KKN kompetensi dasar yaitu 188,90. 188,90. Jangan bilang 90. Tidak ada angka puluhan setelah koma. Semua angka satuan. Berarti yaitu 188,90. Dibagi berapa? Bagi jumlah indikator dari KD tersebut berapa jumlah indikatornya? 3. Berarti dibagi 3. Berarti 188,90 dibagi 3. 8 bagi 3, 6, 18, 8,89 bagi 6, 1. Berarti taruhlah, berarti rata-rata KKN KD untuk 1.2 sama dengan 6,1. Nah, jadi kita sudah dapat KKN kompetensi dasarnya ini. Bagaimana cara merumuskan KKN kompetensi inti atau KKN bab 1 setelah kita merumuskan 5 kompetensi yang ada di semester ganjil. Kan tadi semester ganjil ada 5 bab ya. 5 bab kita asosiasikan menjadi 5 kompetensi. Yaitu berarti cara merumuskan kompetensi inti setelah
kompetensi inti 1 setelah taruhlah untuk standar isi atau bab 1 ini cuma dua kompetensi saja, cuma dua kompetensi ya, baru cepat Bu ya, baru cepat. Nanti sebentar ada nanti soal ya Bu ya, saya kasih sama Bapak Ibu dulu. Jadi taruhlah kompetensi 1 atau bab 1 cuma dua kompetensi dasar, yaitu 1.1 dan 1.2. Jadi sudah bisa kita dapat KKM kompetensi inti atau KKM kompetensi bab 1. Bagaimana caranya? Tinggal ditambahkan, yaitu 88,89 tambah 60,19 dibagi 2. Hasilnya inilah kompetensi inti atau bab 1-nya. KKM bab 1-nya berapa? KKM bab 1-nya tambah setelah dibagi hasilnya 72,5. Inilah KKM kompetensi inti, KKM kompetensi 1 atau KKM bab 1. Bagaimana cara merumuskan KKM mata pelajaran? KKM mata pelajaran dirumuskan setelah kita sudah merumuskan KKM semua bab atau semua kompetensi pada semester ganjil tersebut. Kan tadi kita bilang semester ganjil itu ada 5 bab atau 5 kompetensi. Jadi kita rumuskan dulu ada berapa kompetensinya, baru didapat KKM mata pelajaran. Bagaimana rumus KKM mata pelajaran? Taruhlah di semester ganjil ada 5 bab atau 5 kompetensi. Berarti KKM mata pelajaran sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 tambah K5. Bisa juga K-nya Bapak Ibu ganti menjadi bab. Bab 1 tambah bab 2 tambah bab 3 tambah bab 4 tambah bab 5. Dibagi berapa? Jelas dibagi 5 karena 5 bab. Kalau 6 bab maka dibagi 6. Kalau 7 bab maka dibagi 7. Jadi inilah KKM mata pelajaran untuk semester ganjil. Setelah kita tambahkan, kita jumlahkan, hasilnya 72,35. Taruhlah hasilnya setelah kita jumlahkan. Oh, ada angka komanya. Bagaimana cara dibulatkan? Kita bulatkan menjadi 72 saja. 0,35 dibuat saja 0,35 karena apa? Karena kurang dari 5. Jadi KKM untuk mata pelajaran bla 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 untuk semester ganjil adalah 72,00 atau 72. Jadi begini cara merumuskan KKM mata pelajaran. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Karena ada juga guru-guru lain ditanya berapa KKM mata pelajaran IPS atau mata pelajaran PAI 71. Dia tidak tahu, dia cuma jawab 171, dia tidak tahu merumuskan. Jadi beginilah cara merumuskan. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengerti, boleh bertanya. Nanti sebentar saya kasih soalnya. Kita lanjut di merumuskan KKM bab 2 atau K2 ya Bu.